1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 20 Oktober 2025. Ia pun mengklaim jika pertumbuhan ekonomi Indonesia tinggi serta inflasi terjaga. Bagaimana angkanya dan apa artinya? Lalu keberhasilan apa saja yang dicapai di setahun Prabowo Gibran? Kita bahas ya. Alhamdulillah kita mampu menjaga pertumbuhan ekonomi masih tetap tinggi dibandingkan seluruh dunia. Kita berada di 5%. Di antara negara G20, kita salah satu yang tertinggi dalam kondisi sekarang. Ya. Kita mampu menjaga inflasi di sekitar 2%. Salah satu terendah di G20. Yang menarik, Presiden Prabowo pun menyebut teknik mengendalikan inflasi ini dirintis oleh presiden pendahulunya, yaitu Joko Widodo. Nah, Presiden Prabowo Subianto di berbagai kesempatan selalu membanggakan pertumbuhan ekonomi 5% yang berhasil dicapai Indonesia di tengah kelesuan. Sebelumnya, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik atau BPS Edi Mahmud Selasa 5 Agustus 2025 menyebut jika pertumbuhan ekonomi 5,12% ini ditopang utama oleh konsumsi rumah tangga sebesar 2,64%. Selain konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto atau PMTB atau investasi memberikan kontribusi sebesar 2,06% terhadap pertumbuhan ekonomi. PMTB tercatat tumbuh 6,99%, melonjak dari pertumbuhan 2,12% pada triwulan pertama 2025 dan 4,42% pada triwulan kedua 2024. Ekspor juga tumbuh 10,67% dan memberi kontribusi 0,22% pada pertumbuhan ekonomi. Sayangnya konsumsi pemerintah tercatat memberikan kontribusi negatif sebesar minus 0,02% dengan pertumbuhan tahunan yang juga negatif sebesar 0,33%. Edi pun menyimpulkan pertumbuhan ekonomi pada periode ini ditopang oleh peningkatan aktivitas domestik yang makin tumbuh subur. Namun saat itu, rilis dari BPS pertumbuhan ekonomi 5,12% mengundang polemik sebab jauh lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi lembaga ekonomi yang sebelumnya beredar, yaitu berada di bawah 5%. Dalam laporan seri analisis makroekonomi Indonesia Economic Outlook, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau LPEMFEB UI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua 2025 ada di kisaran 4,78 hingga 4,82% secara tahunan. Dalam laporan tersebut tertulis juga bahwa perlambatan pertumbuhan dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya penurunan daya beli masyarakat, transisi pemerintahan, ketergantungan terhadap komoditas alam, rendahnya produktivitas, hingga iklim usaha yang dinilai belum mendukung. Oke, setelah membahas soal pertumbuhan ekonomi, Presiden Prabowo pun juga menyebut soal keberhasilan di program unggulannya, yaitu makan bergizi gratis. Presiden Prabowo mengklaim jika program MBG telah berhasil mempekerjakan ribuan orang. Ia menyebut jika target 30.000 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG nantinya akan membuka lapangan pekerjaan untuk 1,5 juta orang. Ia juga melaporkan jika hingga kini 12.508 dapur SPPG yang sudah beroperasi, serta 36,7 juta siswa, ibu hamil, dan anak balita yang sudah menerima paket MBG. Kasus keracunan yang mencapai 8.000 kasus dari sekitar 1,0004 miliar porsi yang sudah didistribusikan disebut Presiden masih dalam batas error yang manusiawi. Terakhir, Prabowo pun dengan bangga menyebut jika Rockefeller Institute pun sempat menghitung dampak ekonomi dari MBG. Saya kedatangan rombongan dari Rockefeller Institute. Mereka meninjau MBG kita dan mereka mempelajari. Dan mereka sampaikan bahwa kita ini sedang disorot oleh dunia, program kita. Dan dia mengatakan menurut dia ini program yang terbesar, roll out-nya dan paling cepat. Dan dia sudah meninjau beberapa. Dan dia mengatakan sekarang ada 112 negara yang
ikut program atau melaksanakan program ini. Waktu kita mulai, kita berada di negara ke-78 atau 79. Sekarang sudah tambah lagi sekian puluh negara yang merasakan pentingnya MBG ini. Dan dia katakan, $1 yang dikucurkan untuk program MBG ini, returnnya, dampaknya itu, hitungan mereka, antara $5 sampai nanti di ujungnya $37. Sahabat Kompas, semoga ke depan tak hanya euforia angka-angka bagus pertumbuhan dan keberhasilan ekonomi yang disampaikan oleh pemerintah. Lebih penting lagi, kondisi realita di lapangan harus benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi yang baik dan rakyat Indonesia makin sejahtera. Menikmati hidangan yang disiapkan. Jadi usirnya sopan.